teman-teman, selamat datang di sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini sudah dibangunkan dengan pagi yang cerah. Sekarang kita mau sekolah minggu ya Tuhan, tolong supaya kita bisa tenang mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menyanyikan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Mari kita terus memuji Tuhan dengan menyanyikan Duduk Senang Berjalan Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil menunggu kita menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu benar terus. Ya Yesus berikan padaku sukacita, oh sukacita. Nya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku
Sukacita, oh sukacita, lamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, mari kita menyanyikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pandang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Yesus. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pandang mundur. Halo adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami juga sudah memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini kepada kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami buka hati pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami saat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, judul pelajaran kita hari ini adalah mempertimbangkan risiko. Mempertimbangkan risiko. Apa ya risiko apa aja yang harus dipertimbangkan? Yuk kita buka Alkitab kita di Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Kak Merlin bacain ya. Adik-adik boleh ikutin dari rumah. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Judul perikopnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara
tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia dengar. Wow, adik-adik, cerita hari ini tentang mengikut Yesus, ternyata mempertimbangkan risiko untuk mengikut Yesus. Nah, apa saja nih adik-adik risiko kalau kita mengikut Yesus? Lukas 14 ayat 25 sampai 35 ini adalah cerita ketika Yesus diikuti oleh banyak orang. Jadi sejak pengakuan Petrus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias di Lukas pasal 9, Tuhan Yesus mulai membicarakan bahwa dirinya akan menderita. Tuhan Yesus sudah mulai menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa suatu hari nanti dia akan menderita, bahkan ditolak, terlebih lagi akan dibunuh. Nah, perkataan tersebut kemudian disertai dengan pengajaran-pengajaran bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Minggu lalu kita sudah belajar tentang itu ya adik-adik ya. Kalau kita mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mementingkan hal-hal duniawi daripada Yesus. Dan mengikut Yesus itu tidak gampang adik-adik. Ada namanya memikul salib. Memikul salib itu termasuk yang akan kita pelajari adalah salah satu resiko yang harus kita tanggung ketika mengikut Yesus. Nah, pada saat lainnya Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa pengikutnya bukan tentang hidupnya nyaman loh. Kalau mengikut Yesus itu tidak mudah, pasti banyak tantangan yang harus kita lalui. Dan tetapi yang harus diprioritaskan itu adalah tetap Yesus. Itu adalah hal yang mendesak, yaitu tidak bisa ditunggu-tunggu lagi untuk mengikuti Yesus, ya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Di Alkitab disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu datang seperti seorang pencuri. Tapi bukan berarti Yesus yang pencuri ya adik-adik ya. Tetapi kalau pencuri datang ke rumah kita atau mau mencuri, nggak ngomong-ngomong dulu kan. Nah, itu adalah hal yang mendesak bahwa sekarang ini sudah waktunya kita untuk menerima Yesus. Sekarang waktunya kita untuk mengikuti Yesus. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Nah, melalui beberapa pengajaran ini Tuhan Yesus meluruskan atau memulai membenarkan pendapat-pendapat yang salah, bahkan pendapat-pendapat yang keliru yang mengatakan bahwa Yesus sebagai raja itu akan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan. Nah, saat itu adalah pemikiran bangsa Israel waktu itu bahwa Yesus sebagai raja itu artinya Yesus ini akan membebaskan mereka dari penjajahan orang Roma pada saat itu. Padahal bukan itu yang dimaksudkan, ya. Jadi mereka keliru yang menganggap bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mendirikan kerajaannya yang dimulai di Yerusalem. Tetapi
Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan karya pengampunannya atas manusia lewat kematiannya di kayu salib. Nah, sehingga dengan demikian setiap orang yang mengikutnya pun akan mengikuti teladan dan penderitaannya. Nah, di Lukas 14 ayat 25 sampai 35 di bacaan kita ini adalah pesan Tuhan pesan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Kalau kita baca ya adik-adik, banyak banget kan orang-orang yang mengikuti Yesus kemanapun Dia pergi. Kalau mengikut Yesus menjadi muridnya, kita harus meninggalkan kenyamanan kita. Ternyata adik-adik, kita nggak perlu kasihan dia, aku harus ini, aku nggak bisa nanti jauh dari keluarga, atau nanti ada teman-teman aku yang mengejek aku nggak mau mengikut Yesus. Nanti aku kalau ikut Tuhan, nanti aku dijauhi teman-teman aku akan tidak punya teman lagi. Tapi Tuhan Yesus justru mengatakan kalau di sini, kalau kita membenci dalam tanda kutip, artinya kita kurang mengasihi. Kalau kita mengutamakan manusia lebih tinggi daripada Tuhan Yesus, itulah yang dimaksud Yesus di sini adik-adik, ya, bahwa itu tidak akan menjadi muridnya. Nah, Yesus ternyata di pembacaan ini menuntut agar kita setia dan mengasihi Yesus sungguh-sungguh lagi, lebih besar bahkan nyawa kita sendiri. Ya, adik-adik ya. Nah, di pembacaan kita artinya Yesus menuntut kita setia dan mengasihi Dia lebih besar dari apapun, termasuk keluarga kita, teman kita, bahkan kekayaan kita, terlebih lagi dengan nyawa kita. Ingat ya adik-adik ya, seseorang yang mati martir, yaitu Stefanus di Alkitab, dia lebih memilih mati demi membela kebenaran. Akhirnya Stefanus mati di rajam batu karena dia mempertahankan kebenaran. Dia tetap setia mengikuti Yesus. Pada ayat 28 sampai 33 di pembacaan kita, Tuhan Yesus menceritakan dua ilustrasi adik-adik, ya. Pertama, seorang yang hendak mendirikan menara dan raja yang hendak berperang. Kedua-duanya harus membuat perhitungan, harus merencanakan dulu nih. Ya, kedua membuat perhitungan, memikirkan dengan sungguh-sungguh sebelum mulai membuat menara dan juga sebelum rajanya berperang. Begitu juga seseorang yang hendak menjadi murid Yesus. Mereka atau kita harus memikirkan risiko serta tuntunan Kristus untuk mengutamakan Dia dan memikul salib lebih dari apapun. Ya, risiko artinya adalah akibat dari sesuatu yang kita kerjakan. Ya, mungkin kadang-kadang resikonya ya kebanyakan negatif ya, dampak dari sesuatu. Nah, kadang ada istilah ya, apapun resikonya aku harus melakukan itu. Ya, sama juga dengan mengikuti Yesus. Apapun resikonya aku tetap mengikuti Yesus. Walaupun aku dibenci orang, walaupun aku gak ditemenin, gak punya teman, tidak apa-apa. Yang penting aku mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Akibat dari tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan Yesus untuk menjadi muridnya digambarkan seperti garam yang menjadi tawar, yaitu murid yang tidak memiliki fungsi yang seharusnya. Jadi dua ilustrasi dikasih kepada kita ya, bahwa mengikuti Yesus itu tidak mudah, ada risiko yang harus kita tanggung, ada akibat yang harus kita tanggung. Nah, kalau kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya Yesus, kita tuh seperti garam yang sudah tidak ada artinya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa mengikut Yesus itu harus menjadi prioritas kita dari segala sesuatunya. Kita harus setia mengikut Yesus, mengasihi Tuhan lebih besar daripada segala hal yang ada di dunia yang justru membuat kita nyaman. Nah, menjadi pengikut Yesus bukanlah hal yang mudah adik-adik. Ada harga yang harus kita bayar dan
ada hal-hal yang harus kita pikirkan matang-matang. Kira-kira berapa ya harganya ya? Kalau gitu emang seberapa besar sih hal mengikut Yesus itu? Nah, apakah sejumlah uang jajan kita? Atau sejumlah dengan uang persembahan yang kita berikan? Tidak adik-adik, kita tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak adik-adik. Kita juga tidak perlu pamer, oh aku orang kaya loh, aku pasti bisa masuk surga. Tidak adik-adik, karena harga yang Tuhan minta adalah komitmen atau kemauan yang kuat dari dalam diri kita dan bukan kemauan sesaat. Oh, supaya aku nilai agamaku bagus, aku harus rajin baca Alkitab, harus rajin berdoa, harus rajin ke gereja karena buku sekolah minggu tuh ada nilainya. Tidak begitu adik-adik. Oh, aku harus ngasih persembahan banyak. Tidak begitu adik-adik, melainkan yang Tuhan mau adalah kita mau setia, kita mau mengasihi Tuhan walaupun tidak perlu kelihatan sama orang-orang. Kita memberikan persembahan, kita nggak perlu pamer, teman-teman persembahan aku segini loh banyak. Tidak. Atau aku rajin ke gereja loh, nih aku udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu banyak beberapa kali. Tetapi sebenarnya itu cuma kita mau menyenangkan orang, tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi komitmen kita, bahkan motivasi kita harus benar dahulu untuk mengikuti Yesus. Gampang adik-adik? Tidak gampang. Tetapi mari kita mau setia dan mengasihi Tuhan lebih besar dari apapun. Dan kita tunjukkan dengan sikap yang sungguh-sungguh. Bukan karena kita mau pamer, bukan karena wah saya supaya kelihatan baik di mata orang saya harus melakukan ini. Tidak adik-adik ya, melainkan kita benar-benar harus ikhlas dan tulus untuk mengikuti Yesus. Tantangannya sulit, tetapi kalau kita mau, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Jadi menjadi pengikut Yesus berarti kita perlu mempertimbangkan risikonya. Contoh risiko yang bisa kita alami kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Misalnya lingkungan kita bukan teman-teman segereja, ya, lingkungan kita banyak teman-teman yang di luar Kristen. Kemungkinan kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, mungkin kita akan dijauhi mereka. Ya, apakah kita sudah siap menerima itu? Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk mengutamakan Tuhan serta bersedia memikul salib. Akan tetapi, kita tidak perlu takut pada risiko tersebut adik-adik, sebab Tuhan akan senantiasa bersama kita dan akan memberikan kita kekuatan. Ya, ingat lagu kita adik-adik. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid Tuhan yang setia. Ya, nggak cuma ngomong doang adik-adik, tetapi harus kita tunjukkan. Sudah siap untuk menanggung resiko mengikuti Yesus? Kalau saat ini adik-adik, aduh Kak Merlin aku belum siap, aku nggak mau, nggak punya teman, aku nggak mau ini. Tetapi ingat adik-adik, mengikuti Yesus itu adalah hal yang mendesak, tidak bisa tidak, harus hari ini adik-adik. Percaya kepada Tuhan itu tidak boleh ditunggu-tunggu. Nggak boleh, nanti aja deh kalau aku udah besar, nanti deh kalau udah kuliah, nanti deh. Ya siapa tahu kalau Tuhan Yesus sudah datang besok, gimana dong? Ya kita masuk neraka dong. Ya, nah mengikut Yesus berarti kita memilih untuk hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Oleh sebab itu, yuk saat ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ayo kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Yuk sekarang juga percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Jangan takut dengan resiko-resiko yang ada, tetapi ingat Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa menghadapi resiko-resiko tersebut. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa mengikuti Yesus adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk memilih kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan daripada memilih kehidupan yang sesaat di dunia ini. Kami tahu bahwa tantangan mengikuti Yesus itu tidak mudah, tapi kami yakin
percaya ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, kami memilih untuk mengikut Yesus, kami mau setia untuk mengikut Yesus dan lebih mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kami yakin Tuhan akan memberikan kami kemampuan, Tuhan akan bersama dengan kami melewati setiap hal-hal yang membuat mungkin kami sedih ataupun kami merasa tersisih, tapi Tuhan yang akan menguatkan kami karena kami memilih yang terbaik, yaitu mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat-Mu dimanapun kami berada. Kami mau menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, mungkin keluarga kami yang belum menerima Tuhan, teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami mampukan kami untuk dapat menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27, yaitu barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 27. Adik-adik jangan lupa untuk menghafal ayat, rekam dan kirim ke guru kelas kamu masing-masing. Sekian sekolah minggu hari ini teman-teman. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah.